Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan paling terutama sekali, rasa syukur yang saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Detik ini saya masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Dan terima kasih yang sangat dalam sekali kepada Bapak Rusmanto, sekaligus Kak Fakhirul Akmar sebagai asisten dosen yang telah membimbing saya selama ini, yang telah membantu saya selama 1 semester ini, sampai akhirnya saya menyelesaikan laporan saya terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat berangkaikan salam. Marilah kita kirimkan salawat dan salam kita buat baginda reformasi Islam, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah kutipan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang relate banget dengan materi atau pembahasan presentasi saya, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kenapa seseorang tersebut harus beradab? Kenapa seseorang tersebut harus memiliki etika dan moral? Jawabannya gampang. Kenapa A lebih dulu daripada B? Ya, karena adab dulu baru ilmu. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab dalam artian kata etika dan moral. Langsung pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi itu, yang mana isi judul dari laporan saya adalah pendidikan karakter dalam pembelajaran, menelusuri peran guru sebagai agen pembentuk etika dan moral bagi seseorang. Terlebih dahulu, saya perkenalan diri. Saya Fakhrul Hibatullah, mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 001123315, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Melalui laporan yang saya buat ini, saya berusaha untuk menjelaskan peran seorang guru sebagai agen pembentuk karakter mahasiswa di era pendidikan modern. Kenapa? Karena saya percaya bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk membentuk karakter siswa atau mahasiswanya ke depannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Langsung kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Nah, pendahuluan dari laporan saya ini. Kenapa sih harus ada pendahuluan? Karena apa sebabnya saya mengambil materi ini? Apa sebabnya saya mengambil judul laporan ini? Karena ya jelas dalam menghadapi tantangan generasi muda di era dinamika masyarakat modern, pembentukan karakter menjadi aspek kritis untuk pengembangan pribadi yang berkualitas. Generasi muda dihadapkan pada tantangan kompleks seiring dengan perubahan zaman, menekankan pentingnya karakter yang tangguh secara akademis dan berintegritas moral. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengambil materi ini sebagai laporan saya, kenapa saya meneliti materi ini dalam penelitian saya, karena pentingnya etika dan moral pada generasi muda, yang mana mereka akan menghadapi zaman nantinya, teknologi yang semakin canggih, yang tangguh, untuk menciptakan remaja yang tangguh, maka saya teliti, saya ambil laporan ini. Nah, next selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, dalam laporan saya ini apa sih yang menjadi masalah? Kenapa saya mengambil ini sebagai laporan saya? Karena dalam konteks pendidikan modern, bagaimana peran seorang guru dapat diidentifikasi sebagai agen pembentuk karakter bagi mahasiswa nantinya. Itulah kenapa saya mengambil laporan ini. Jelas karena udah dijelaskan dalam rumusan masalah. Next, slide selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian saya adalah penelitian saya ini bertujuan untuk merinci dan mengidentifikasi peran seorang guru sebagai agen kunci dalam membentuk karakter mahasiswa di era pendidikan modern pada saat ini. Nah, itulah kenapa saya mengambil penelitian tersebut, karena tujuannya supaya merinci dan mengidentifikasi peran seorang guru sebagai agen kunci dalam membentuk karakter seseorang.
Next, selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, kenapa harus ada batasan masalah dalam laporan saya? Karena nantinya laporan saya ini tidak meluas di luar konteks dari pembahasan saya. Makanya harus ada batasan masalah dalam laporan saya tersebut, yang mana saya membatasi laporan saya tersebut dengan penelitian saya ini berfokus pada peran utama seorang guru dalam membentuk karakter siswa dengan analisis mendalam terkait strategi dan metode guru dalam mengintegrasi pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itulah batasan masalah batasan-batasan masalah dari penelitian saya. Selanjutnya, masuk ke dalam kajian literatur. Oke, next selanjutnya adalah kajian literatur. Nah, dalam kajian literatur ini terdapat 4 kajian pokok dari penelitian atau laporan ini. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan karakter, di mana pendekatan untuk membentuk nilai-nilai moral dalam etika pada individu seseorang tersebut, yang mengacu pada proses pembelajaran yang bertujuan membentuk sifat-sifat positif seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan empati bagi seseorang tersebut. Nah, kajian yang kedua adalah peran guru, di mana guru sebagai model dan agen pembentuk karakter seseorang. Menurut Rian dan Bohlin pada tahun 2016, guru bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai model yang memberikan contoh dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah strategi guru. Nah, apa sih strategi guru dalam kajian literatur ini? Di mana penggunaan studi kasus, moral, diskusi etika, dan proyek berbasis karakter. Oh, yang mana seorang peneliti bernama Berkowitz pada tahun 2012 mencatat bahwasannya pendekatan ini membantu siswa memahami nilai-nilai moral secara mendalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pembentukan karakter di era modern. Apa sih yang menjadi kajiannya di sini? Di mana integritas aspek digital dan multikultural di zaman modern atau era modern pada saat sekarang. Menurut Nuki pada tahun 2019, pendidikan karakter harus memasuki aspek digital dan multikultural untuk menghasilkan individu yang tidak hanya etis dalam lingkup lokal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan global. Nah, itulah 4 dari kajian literatur dalam laporan penelitian ini. Selanjutnya, masuk ke dalam metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, terdapat 3 pembagian metodologi penelitian, atau terdapat 3 metode dalam penelitian yang saya buat. Yang pertama adalah tahap penelitian, seperti studi literatur, pengumpulan data melalui penelitian terdahulu, dan analisis data yang sudah ada sebelumnya, yang bersangkutan dengan laporan penelitian saya. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data saya ini yaitu analisis atau pengumpulan data yang sudah ada. Jadi, laporan atau penelitian orang-orang yang berkaitan dengan judul atau penelitian saya yang saya ambil dan saya kumpulkan data-datanya untuk dibuat menjadi laporan dan laporan saya sendiri. Dan next yang terakhir adalah metodologi analisis. Nah, apa sih analisis yang digunakan dalam laporan saya ini? Jadi, dalam laporan saya ini menggunakan analisis kualitatif atau pendekatan kualitatif. Next, yang selanjutnya adalah analisis. Nah, apa sih analisis yang terdapat dalam laporan saya ini? Jadi, terdapat 4 analisis yang ada di laporan saya ini. Yang pertama adalah tahap studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama itu adalah tahap studi literatur. Peneliti dimulai dengan memahami. Peneliti itu berarti saya yang mulai memahami konsep pendidikan karakter, peran guru, strategi guru, dan pembentukan karakter di era pendidikan modern saat ini. Yang ketiga, pengumpulan data tanpa melibatkan wawancara langsung. Nah, kenapa saya tidak melakukan wawancara langsung? Karena dengan waktu yang singkat dan dengan analisis-analisis laporan
yang cukup minim, maka saya fokus pada pengumpulan data dan penelitian-penelitian yang telah terdahulu yang saya ambil yang dipublikasikan. Yang ketiga, analisis data. Nah, analisis data, data dari analisis, jurnal, dan sumber-sumber internet dianalisis dalam bentuk kualitatif. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulannya ditarik dari hasil analisis literatur, memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi literatur terhadap pemahaman peran guru sebagai agen pembentuk karakter di era pendidikan modern saat ini. Dan next, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, dari penelitian saya, dari laporan yang saya buat, maka hasillah kesimpulan dan saran. Di antara kesimpulannya adalah peneliti ingin memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi atau metode yang efektif dalam mengintegrasi pendidikan karakter di kelas atau di lingkungan, baik itu kampus ataupun sekolah, bagi peran seorang guru untuk menyampaikan dan membentuk etika dan moral pada seseorang tersebut. Nah, apa sih sarannya? Sarannya mungkin banyak kekurangan dari penelitian saya, termasuk kekurangan dari laporan, analisis, bahkan saya tidak terjun ke lapangan langsung. Jadi, sarannya saya melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan perspektif siswa atau mahasiswa dan orang tua yang mengeksplor dampak teknologi serta melakukan penelitian longitudinal bagi seseorang tersebut. Itulah kenapa sarannya untuk kedepannya bagi orang-orang yang akan meneliti atau orang-orang yang mengambil laporan saya sebagai acuannya nanti. Oke, mungkin sampai di situ penjelasan dari laporan saya. Presentasinya cukup sekian. Perbanyak maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata maupun laporan yang saya tulis dan sumber-sumber yang tidak saya cantumkan di sini. Saya mohon izin untuk mengambil laporan atau mengambil data-datanya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Rusmanto sebagai dosen dan Kak Fakhirul Akmal sebagai asisten dosen yang telah membimbing saya selama ini sampai satu semester ini. Dan terima kasih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.